Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseke volume 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui penolakan cinta Mia oleh Finn. Karena memang nih, Finn merasa Mia sangat mirip dengan adiknya saat masih berada di Jepang. Maka dari itu, dia tidak bisa menerima cinta dari Mia. Dia tidak mungkin berpacaran dengan orang yang sudah dianggapnya sebagai adik. Sementara itu, Mia yang cintanya ditolak pun langsung menangis dan pergi dari hadapan Finn. Namun untungnya Erika bisa langsung menenangkan Mia di kamar miliknya. Panel cerita pun berpindah ke ruangan umum wilayah Fraser. Di sini, Mary yang mengetahui Finn membuat Mia menangis langsung memarahi Finn habis-habisan. Dia tidak percaya kalau kesatria yang seharusnya melindungi Mia dan membuatnya bahagia malah membuat Mia menangis seperti itu. Di sini, Finn gak bisa membalas kemarahan dari Mary, karena memang Finn juga merasa sangat bersalah kepada Mia. Tapi Finn juga menjelaskan kalau dia akan memberikan segalanya kepada Mia untuk menjadikannya bahagia. Namun tetap saja, dia tidak bisa menjadi kekasih Mia. Mendengarkan jawaban dari Finn yang seperti itu, Leon pun mulai berpikir nih, apakah alasan Finn tidak menerima perasaan Mia itu dikarenakan dia bukanlah seorang target penangkapan. Ya, kita tahu sendiri kan, kalau Leon itu pada awalnya sering berpikir kalau dirinya tidak pantas bagi Olivia, Noel maupun Angie karena Leon itu karakter mob, teman-teman. Jadi di sini Leon pun berkata kalau sepertinya dia mengerti tentang perasaan dari Finn karena mereka berdua adalah karakter mob yang tidak pantas untuk seorang protagonis. Namun tepat saat Leon mengatakan hal itu, Finn pun langsung menunduk dan berkata kalau bukan itu alasan dirinya menolak Mia. Tentu aja Leon pun langsung dibuat terkejut dengan pernyataan dari Finn itu. Lalu Luxon pun mendekat ke Leon dan berkata nih tepat di depan matanya kalau tidak semua orang meributkan hal seperti karakter sampingan yang tidak boleh bersama karakter utama seperti Leon. Di sini Mary pun setuju dengan pendapat dari Luxon karena memang selama hidupnya hanya Leon lah yang mempermasalahkan hal tersebut. Di sini Leon pun hanya bisa diam saja karena pendapatnya salah. Lalu Finn pun menjelaskan kalau dia tidak menganggap dirinya sebagai karakter sampingan yang tidak pantas untuk Mia. Dia menganggap kalau Mia dan dia tidak seharusnya memiliki hubungan layaknya sepasang kekasih. Mendengarkan alasan klise seperti itu, Mary pun angkat bicara lagi. Kalau Finn memang menyukai Mia, ya maka akui saja. Jangan ditunda-tunda. Tapi Finn pun membahas lagi kalau dia nggak menyukai Mia sebagai lawan jenis. Dia menyayangi Mia sebagai adiknya sendiri. Karena memang perawakan Mia sangatlah mirip dengan adiknya saat sebelum bereinkarnasi dalam dunia otome game ini. Setelah mengatakan hal itu, Finn pun langsung menceritakan tentang kehidupan masa lalunya yang masih dia ingat. Panel cerita pun berpindah ke Jepang. Malam itu, seorang pemuda parubaya baru saja pulang dari pekerjaannya. Dia bekerja pagi hingga malam dengan satu tujuan, ya, membayar biaya pengobatan adiknya dan membiayai kehidupan mereka. Setiap malam, pemuda itu selalu menjenguk adiknya yang berada di rumah sakit dekat tempat kerjanya. Dia juga selalu membungkuk kepada setiap perawat yang dia kenal dalam rumah sakit itu. Tanda kalau dia sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah merawat adiknya selama ini. Saat membuka pintu kamar rumah sakit, dia pun langsung menuju kepada ranjang dekat jendela dan berkata apakah gamenya menarik. Mendengarkan hal itu, sang adik yang sedang memegang konsol game portable pun langsung tersenyum dan berkata ya. Walau sang adik masih terlihat lemas dan sangat kurus daripada sebelumnya, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan senyuman lebar kepada sang kakak. Hal itu tentu aja membuat sang pemuda menjadi sedih. Namun, dia tidak boleh terlihat sedih ataupun murung di hadapan adiknya, karena dia tidak mau adiknya sampai bersedih juga. Maka dari itu, dia berusaha sebaik mungkin untuk tersenyum lebar dan berbicara dengannya. Sang pemuda pun berkata kalau dia ikut senang kalau sang adik itu menyukai konsol game yang ia berikan. Sebenarnya pemuda itu juga tidak terlalu tahu tentang konsol game yang diberikan kepada sang adik. Dia hanya memilih konsol game secara acak yang terdapat pada etalase toko game lalu memberikannya kepada sang adik. Karena sang adik sangat senang memainkannya, ia pun penasaran dengan game tersebut. Lalu bertanya kepada sang adik. Mendengarkan pertanyaan itu, sang adik pun bercerita dengan wajah yang gembira kalau game yang ia mainkan adalah game di mana tokoh utamanya bisa bersekolah dan bergaul bersama teman-teman. Sang adik sangat menyukai game itu.
Ia berkata kalau dia sudah berkali-kali memainkan game ini. Mendengarkan perkataan sang adik membuat sang pemuda menjadi senang tapi sekaligus juga sedih. Pasalnya dia sangat bahagia ketika sang adik suka dengan game pilihannya. Tapi pemuda itu juga sedih karena dia tidak bisa membelikan banyak game untuk dimainkan oleh adiknya. Sehingga adiknya itu hanya bisa memainkan game yang sama berkali-kali saja. Jadi di sini sang pemuda pun berkata kalau dia sudah mendapatkan uang dari pekerjaan paruh waktunya, maka dia akan membelikan sebuah game lagi untuk sang adik. Pada awalnya, sang adik pun menolak tawaran itu karena dia tahu kondisi keuangan mereka sangatlah sulit sekarang ini. Apalagi ditambah biaya pengobatan sang adik yang cukup besar. Tapi pemuda itu pun berkata, kalau hanya satu game saja, dia bisa membelikannya. Jadi di sini sang adik pun meminta satu seri game lagi dari otome game yang ia mainkan ini. Karena ketika sang adik memainkan game itu, ia merasa kembali seperti dulu, saat ia masih bisa bersekolah dan bergaul bersama teman-temannya. Tepat pada saat membicarakan tentang sekolah, muka sang adik juga berubah menjadi lesu nih. Seakan-akan dia sangat merindukan masa di mana dia bisa bersekolah seperti dulu lagi. Menyadari perasaan dari sang adik, pemuda itu pun berkata, kalau sang adik hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk beristirahat. Tak lama lagi, dia akan bisa bersekolah kembali seperti sedia kala. Mendengarkan hal itu, sang adik pun tersenyum dan berkata, kalau dia percaya dengan kata-kata dari kakaknya. Namun sayangnya, perkataan penyemangat itu hanyalah sebuah perkataan saja. Pada kenyataannya, kondisi dari sang adik terus melemah dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Di suatu malam, ketika sang pemuda itu baru saja pulang dan menyelesaikan pekerjaan paruh waktunya, ia mendapatkan kabar dari rumah sakit kalau sang adik sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Itulah kisah Finn, sang kesatria dari Mia yang sampai saat ini menganggap kalau dirinya tidak bisa menyelamatkan adiknya sendiri. Maka dari itu, dia berusaha keras untuk menyelamatkan Mia. Tapi dia tidak mau kalau Mia menjadi kekasihnya. Panel cerita pun berpindah lagi ke obrolan Finn, Mary, dan Leon. Saat itu Finn pun menegaskan kalau memang dia tidak memiliki perasaan cinta sebagai seorang kekasih terhadap Mia. Dia hanya menganggap Mia sebagai adiknya saja. Bahkan waktu pertama kali mereka bertemu, Finn merasa kalau Mia adalah reinkarnasi dari adiknya. Baik gerak, senyum, dan semua hal yang ada pada Mia sungguh sangat mirip dengan adiknya dulu. Namun, kenapa nih saat ia bertemukan lagi dengan sosok yang mirip sekali dengan adiknya, dewa itu malah memberikan nasib yang sama dengan adik dari Finn? Ya, sebagaimana kita tahu, kalau Mia juga terkena penyakit misterius yang membuat tubuhnya itu menjadi sangat lemah. Bahkan selama ini, Finn tidak menemukan obat untuk penyakit Mia ini. Finn pun sampai menangis ketika ia merasa takut akan kehilangan Mia dalam kehidupannya sekarang ini. Namun bukannya iba dengan keadaan dari Finn, di sini Mary pun memasang muka yang sangat tegas dan berkata kalau Finn melakukan sebuah kesalahan fatal, menganggap kalau wanita yang mencintainya sebagai adik dari kehidupan masa lalunya dikarenakan mereka memiliki banyak persamaan aja adalah hal yang menjijikan bagi Mary. Lagi pula, sebentar lagi Mia akan memasuki kapsul pemeriksaan dari Luxon. Jadi kenapa Finn itu dengan teganya melukai hati Mia sebelum pemeriksaan itu berlangsung? Apa Finn itu tidak takut kalau nantinya kondisi Mia itu akan semakin bertambah parah? Melihat Mary yang marah-marah seperti itu, Brave pun langsung melayang tepat di hadapannya Finn dan melindunginya dari kemarahan Mary. Nah, ketika melihat aksi Brave yang seperti itu, Leon pun sempat protes kepada Luxon nih. Pasalnya Luxon tidak pernah membela Leon sampai seperti itu. Mendengarkan komentar dari Leon, Luxon pun menjawab kalau dia tidak ingin memanjakan tuannya dengan membelanya seperti itu. Maka Luxon akan lebih memilih diam saja ketika tuannya dalam keadaan dimarahi dan memang tuannya itu salah gitu. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Finn sudah menyadari kesalahannya kepada Mia. Maka dari itu ia pun berkata kalau dia akan meluruskan masalah ini dengan Mia. Setelah mengatakan hal itu, Finn dan Brave pun langsung pergi dari sana. Melihat kepergian Finn, Leon pun berkata kalau bukankah Mary itu terlalu kasar kepada Finn. Karena memang walau perkataan Mary itu benar, tapi masih ada cara yang lebih halus yang bisa digunakan sama Mary untuk menyadarkan Finn gitu. Mendengarkan hal itu, Mary pun hanya berkata kalau semua yang ia katakan tadi adalah kebenaran. Kebenaran memang selalu sulit untuk diterima oleh orang yang bersalah. Nah, entah kenapa nih, si Mary dan Leon itu malah jadi ribut sendiri gara-gara masalah Finn tadi.
Melihat hal itu, Luxon pun berkata kalau kedua kakak adik ini memang tidak pernah bisa akur ya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Julius, Erika, dan Angie pun langsung menghadap kepada Melin. Ketika mereka itu mendengar rencana dari Melin yang ingin menyingkirkan semua bangsawan perbatasan dari Jill. Yap, sesuai informasi yang didapatkan Jill dari Gertrude, Melin itu sengaja menempatkan Leon di sini supaya dia itu bisa menyingkirkan para bangsawan perbatasan lainnya kecuali keluarga Fraser yang menjadi tunangan dari Erika. Bahkan ia juga mengakui kalau sebelum memusnahkan para bangsawan perbatasan itu, dia ingin menggunakan Leon untuk menghancurkan kerajaan Rachel. Karena bagaimanapun Melin masih memiliki dendam kesumat dengan kerajaan itu. Dia tetap mengincar kemenangan dalam peperangan kali ini. Tapi, yang diincar sama Melin itu bukanlah kemenangan mutlak, melainkan kemenangan yang tidak dicurigai oleh Kekaisaran Veldonova. Sebab, jika ia menggunakan Leon di awal peperangan ini dan langsung meminta Leon untuk menghancurkan Rachel dengan semua sekutunya, maka Kekaisaran Veldonova itu akan mencurigai kerajaan Holford dan malah akan memusuhi mereka. Tapi jika Melin membiarkan para bangsawan perbatasan yang hancur terlebih dahulu, setelah itu dia meminta Leon untuk menghancurkan kerajaan Rachel, maka kemenangan mereka ini tidak akan dicurigai oleh Kekaisaran Veldonova. Melin akan tetap melakukan rencana itu walau harus mengorbankan banyak nyawa rakyatnya sekalipun. Mendengarkan semua penjelasan dari Melin, Angie pun dengan tegas menyebut Melin sebagai orang yang sinting. Tapi Melin membalasnya dengan berkata, kalau pemikiran Angie masih naif seperti itu, maka dia belum pantas untuk menggantikannya sebagai ratu dari kerajaan ini. Demi keberlangsungan kerajaan ini, dia rela bahkan untuk menjadi orang yang sinting dan berhati hitam. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat dari light novel Mobuseke volume 11-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengar sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.